Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang sedang membunyikan lonceng sembari berkeliling ke seluruh penjuru kota. Seakan mengerti, para warga yang sedang berkeliaran langsung bergegas pulang ke rumahnya dan memasang batu yang dipercaya sebagai jimat di pintu-pintu rumah mereka. Diketahui, pria tersebut merupakan seorang sheriff yang bernama Boyd. Ketika malam menjelang, terlihat Lauren sedang menunggu kepulangan suaminya dengan rasa cemas. Putrinya, yaitu Megan, berdoa agar ayahnya bisa segera pulang menjaga keluarganya. Kemudian terdengar seseorang mengetuk jendela sembari memanggil namanya. Megan? Di mana orang itu mengaku sebagai nenek Megan. Orang itu memohon agar Megan membukakan jendela. Tapi tiba-tiba, di pagi harinya, ketika Frank pulang ke rumahnya, dia melihat segerombolan orang di depan rumahnya. Kemudian Boyd datang dan memakinya habis-habisan. Dia mengingatkan bahwa seorang pria harusnya melindungi keluarganya. Akibat Frank tidak pulang ke rumah, anak dan istrinya menjadi korban kebrutalan makhluk di sana. Di tempat lain, sebuah keluarga sedang berkendara menuju ke rumah orang tua sang istri. Perjalanan mereka harus terhenti karena sebuah pohon menutup akses jalan. Kemudian sekelompok burung gagak terbang mengitari mereka, seakan mengisyaratkan suatu hal. Merasa ada yang tidak beres, mereka bergegas pergi dari tempat itu. Jim memutuskan untuk mengambil jalan memutar, tapi di tengah perjalanan mereka mulai kehilangan sinyal, sehingga mereka hanya mengikuti jalan, hingga tibalah mereka di sebuah kota kecil. Perjalanan mereka terhenti ketika melihat sekelompok orang sedang melakukan pemakaman, di mana itu merupakan pemakaman Lauren dan Megan. Boyd dan Kenny menghampiri Jim yang menanyakan arah ke jalan raya. Setelah mendapat arah, mereka pun berlalu. Namun setelah berjalan beberapa waktu, mereka kembali lagi ke kota itu. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kota tersebut, di mana kota itu terlihat sangat sepi. Ditambah lagi semua ban mobil yang terparkir di sana bocor. Itu menandakan semua penduduk di sana tidak ada yang bepergian dari kota itu. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan mobil lain, tapi itu malah menjadi malapetaka. Seorang pengemudi sedan yaitu Toby mendatangi Boyd serta memberitahukan bahwa mereka mengalami kecelakaan. Sementara Kenny membawa Toby ke klinik, Boyd bergegas ke lokasi kecelakaan. Ternyata Toby tidak sendiri. Dia bersama seorang temannya yang masih mengalami halusinasi akibat efek narkoba. Boyd menghampiri keluarga Jim dan berusaha menolong sembari menenangkan mereka. Untungnya mereka semua masih hidup. Namun keadaan Ethan sangat memprihatinkan, di mana pahanya tertancap pada kaki meja yang membuatnya nggak bisa bergerak. Beberapa waktu kemudian, bantuan pun tiba dengan membawa seorang dokter yaitu Christy. Menurut Christy, Ethan dalam keadaan stabil, namun kaki meja itu harus segera dikeluarkan dari kakinya dan butuh waktu sekitar 1 jam untuk melakukannya. Sementara malam akan tiba dalam 40 menit. Boyd meminta Christy melakukannya di dalam mobil sembari menunjukkannya jimat. Dengan kata lain, mereka akan bermalam di mobil tersebut dengan resiko nyawa mereka sebagai taruhannya. Listen to me. These woods are not safe after dark. Di tempat lain, Sarah menjaga Toby di klinik sembari berusaha menenangkannya. Lalu tiba-tiba, What do you mean? entah apa yang terjadi padanya, dengan tega dia menusuk Toby hingga tewas di tempat. Boyd meminta Tabitha dan Julie untuk kembali ke kota bersama rombongan yang lain dan berkata bahwa tempat ini tidak aman saat malam. Jim mencoba membujuk istrinya agar dia mau kembali ke kota, sementara dirinya bersama Boyd dan Christy akan tetap di mobil menjaga Ethan. Di tengah perjalanan, mobil mereka malah terkena jebakan paku yang sebelumnya dipasang oleh Kenny. Mereka terpaksa harus berlari ke rumah koloni.
Fire's on the hill! Hey! Going on? Para penghuni rumah nggak mau membukakan pintu karena mereka mengira orang-orang di luar adalah makhluk gaib yang menyamar menjadi teman mereka. Di luar, para hantu mulai mendekat hingga akhirnya mereka diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Setelah mereka masuk, tangan mereka diikat dan nantinya akan ditempatkan di ruangan yang berbeda, di mana itu merupakan protokol bagi para warga baru. Di dalam mobil, Boyd mengikat jimat serta menutupi jendela dengan selimut. Kemudian para hantu mulai berdatangan. Mereka berusaha memanipulasi pikiran Jim agar diperbolehkan masuk. Jim yang belum mengerti berpikir bahwa hantu-hantu itu adalah orang yang akan membantu mereka. Boyd berusaha menghalangi Jim dengan berkata bahwa mereka bukanlah manusia. Mereka akan terus memanipulasi pikiran seseorang hingga orang itu tergoda dan membiarkan hantu itu masuk. Dengan jimat yang tergantung di pintu, hantu itu nggak akan bisa menerobos masuk. Mereka hanya bisa masuk jika sang tuan rumah membukakan pintu untuknya. Singkat waktu, Christy berhasil mengeluarkan kaki meja yang tertancap di kaki Ethan, kemudian menjahit lukanya. Got it, okay, alright. Di sisi lain, Sarah terlihat sangat ketakutan, seperti ada yang berbicara di kepalanya dan memintanya melakukan sesuatu. Di dalam rumah, Donna menjelaskan tentang peraturan di kota itu. Dia juga menjelaskan bahwa semua orang yang berada di kota itu pernah mengalami kejadian serupa seperti yang dialami Tabitha dan keluarganya. Mereka melihat pohon tumbang yang menutupi arah jalan, kemudian burung gagak terbang mengitari mereka, hingga mereka terjebak di sebuah kota dan gak akan pernah bisa keluar. Tabitha termasuk beruntung karena tiba di kota itu saat matahari masih tinggi. Banyak orang-orang bernasib malang yang tiba di kota itu ketika malam menjelang. Hal itulah yang terjadi pada adiknya Donna. Adiknya tewas di malam ketika mereka tiba di kota, sementara dirinya hanya bisa bersembunyi di balik semak-semak. Kejadian itu terjadi 3,5 tahun yang lalu. Singkat waktu, pagi pun tiba. Mereka berhasil melalui malam panjang mencekam dengan selamat. Tabitha menyambut mereka dengan tangis kebahagiaan. Begitu juga Kenny yang langsung memeluk Christy. Sarah menceritakan pada kakaknya kejadian yang dialaminya pada malam itu. Dia seperti mendapat bisikan dari para hantu, di mana para hantu itu menghasutnya untuk membukakan pintu dan menjadikan mereka sebagai tumbal agar dirinya bisa keluar dari kota tersebut. Sarah yang terhasut membukakan pintu klinik. Sialnya, terdapat ayah Kenny beserta perawat yang menjaganya di basement. Di pagi itu, Kenny mendapati ayahnya telah tewas mengenaskan. Jed akhirnya tersadar dari pengaruh narkoba. Sama seperti sebelumnya, Donna menceritakan misteri di kota itu. Tapi Jed yang pada malam itu belum sempat melihat para hantu jelas berpikir Donna sedang mengada-ngada. Parahnya lagi, dia mengira Toby yang mempersiapkan semua permainan ini untuk mengerjainya. Merasa ini adalah permainan, Jed keluar untuk mencari petunjuk. Scooter or something? No. Hey, this will do. Thank you. Keluarga Jim dibawa ke rumah koloni untuk tinggal beberapa hari di sana. Ethan melihat di luar jendela ada bocah seusianya sedang memperhatikannya. Terdapat sebuah peraturan di mana semua pendatang baru harus memilih tempat tinggal mereka. Ada dua pilihan, yaitu rumah koloni dan rumah di perkotaan. Suasana kekeluargaan sangat erat di rumah koloni. Mereka juga bisa saling menjaga satu sama lain di saat malam. Tapi sisi buruknya, hampir tidak ada privasi, bahkan untuk barang-barang pribadi. Sebaliknya, di rumah perkotaan, privasi sangat terjaga. Tapi saat malam, mereka harus menjaga diri dan melindungi keluarganya masing-masing. Apalagi mereka mempunyai Ethan,
Menurut pendeta Katri, hantu itu sangat suka dengan anak kecil karena pikiran mereka yang mudah dipengaruhi. Jadi bagi keluarga yang memiliki anak kecil, memaku jendela adalah sebuah keharusan. Aturan yang diciptakan dimaksudkan untuk menjaga agar semua orang tetap aman. Jika ada sebuah kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka orang yang melakukan kelalaian itu akan mendapat hukuman untuk bermalam di sebuah tempat yang dinamakan kotak. Jika mereka memilih tinggal di rumah kota, maka mereka akan menempati rumah bekas keluarga Frank, di mana anak dan istrinya telah dibantai hantu beberapa hari sebelumnya. Di tempat lain, Alice membuatkan Ethan sebuah tongkat untuk membantunya berjalan melihat-lihat sekeliling. Di belakang rumah, Ethan bertemu seorang pria yang bernama Victor. Dia terlihat sedang mencari sesuatu. Ketika ditanya, Victor menjawab dia sedang memeriksa apakah pohon-pohon itu bergerak. Ethan juga menanyakan bocah laki-laki yang pernah dilihatnya. Tapi pembicaraan mereka harus berakhir saat Julie memaksa Ethan kembali ke rumah. Jade terus mencari petunjuk hingga dia menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Boyd membawa Frank ke tempat favorit Meghan. Itu merupakan permintaan terakhir Frank padanya, di mana pada malam ini Frank akan menjalani hukuman atas kelalaian menjaga keluarganya. Dia akan ditempatkan di kotak seorang diri, dan Frank mendapat kehormatan menjadi orang pertama yang menjalani hukuman itu. Boyd merasa nggak tega harus menghukum sahabatnya seperti itu. Dia meminta Frank pergi ke sebuah pondok di perbatasan dan hidup di sana seorang diri. Tibalah saat keluarga Jim akan memilih tempat tinggal mereka. Seperti biasa, mereka mengadakan upacara serta mengundang para warga untuk menyaksikan. Di sela-sela upacara, Frank datang dan mengembalikan jimat pemberian Boyd. Dia merasa semua hal yang dia cintai di dunia ini udah nggak ada. Walaupun dia hidup, dia akan selalu dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Frank memutuskan untuk menjalani hukumannya malam nanti. Jade yang berada di sana merusak acara mereka. Don't go, Frank! Dengan kesal, Boyd memintanya memilih tempat tinggal dan Kenny mengajaknya pergi dari sana. Kenny menunjukkan mayat Toby padanya. Mulai saat itu, dia akhirnya mempercayai omongan Donna. Kenny membawa Jade ke rumahnya. Mulai saat itu juga, Jade tinggal bersama Kenny dan ibunya. Jim, Tabitha, dan Ethan memilih tinggal di kota. Berbeda dengan orang tuanya, Julie memilih tinggal di rumah koloni. Hal itu pun sangat ditentang oleh ayah dan ibunya. Tapi keputusan telah dibuat dan gak bisa diganggu-gugat. Ternyata hal serupa juga dialami Boyd, di mana putranya yaitu Alice memilih untuk tinggal berpisah dengan ayahnya. Sambil disaksikan para warga, Frank masuk ke kotak itu yang menandakan hukumannya segera dimulai. Sembari terus berdoa, Frank melihat para hantu mulai mendekatinya. Dan inilah yang terjadi jika berada di sebuah tempat tanpa adanya jimat. Pagi harinya, Ethan dan ayahnya datang ke sebuah restoran di kota itu. Restoran itu selalu menyediakan menu spesial untuk pendatang baru. Pemilik restoran itu adalah ibunya Kenny, yaitu Louie. Ternyata setiap harinya Sarah bekerja di sana. Ketika Ethan sendiri, Victor datang menghampirinya sambil memberitahukan bahwa pepohonan bergerak sejauh 4 inci. Kemudian menunjukkan sebuah gambar bocah laki-laki yang pernah dilihat Ethan. Entah bagaimana dia bisa tahu sosok bocah itu. Jim yang baru saja keluar dari toilet mengusir serta memperingatkan Victor agar jangan pernah mendekati putranya lagi. Julie mulai merasa menyesal dengan keputusannya yang memilih tinggal di rumah koloni. Karena semua penghuni di sana
bebas memakai barang apapun yang mereka mau tanpa harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Kemudian Fatima datang menghiburnya. Dia berkata hal itu nggak selalu buruk, di mana mereka bisa memakai barang milik orang lain yang selalu mereka inginkan, termasuk barang-barang branded yang nggak bisa mereka beli. Kemudian ibunya datang membawakan sweater kesayangan Julie. Ibunya berkata jika Julie menyesali keputusannya, dia akan membantunya untuk keluar dari sana. Ibunya berpikir mereka harus tinggal sebagai sebuah keluarga dan melewati semua ini bersama-sama. Tapi Julie berkata lain. Dia ternyata sudah tahu bahwa ibu dan ayahnya akan segera bercerai. Perjalanan ini adalah perjalanan terakhir mereka sebelum akhirnya mereka berpisah. Keputusan Julie sudah nggak bisa diganggu gugat. Dia akan tetap memilih tinggal di rumah koloni. Victor datang lagi menemui Ethan di rumahnya. Dia mengajak Ethan mencari bocah itu dan berkata bahwa bocah itu telah memilih Ethan sama seperti bocah itu memilihnya dulu. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Ethan pergi bersama Victor dan meninggalkan tongkatnya. Victor mengajak Ethan ke hutan. Padahal terdapat peraturan para warga dilarang memasuki hutan itu. Victor adalah orang yang pertama kali tinggal di kota itu. Dia sudah berada di sana semenjak usianya 5 tahun. Namun dia tidak mau memberitahu bagaimana dia bisa sampai ke sana dan apa yang terjadi pada orang tuanya. Saat dalam pencarian, mereka menemukan bocah laki-laki yang mereka cari. Di sisi lain, Tabitha mulai kehilangan Ethan. Mereka melihat tongkat Ethan tertinggal di halaman belakang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung bergegas masuk ke dalam hutan. Saat di dalam hutan, mereka dihampiri sekelompok serigala yang akan memangsa mereka. Untungnya Victor membubarkan para serigala itu dengan pistol yang dipegangnya. Setelah kejadian itu, Jim melapor pada Boyd. Dia juga bertanya-tanya dari mana Victor mendapatkan pistol. Di sisi lain, Boyd mulai goyah semenjak kematian beberapa warga di sana. Dia merasa udah nggak tahan menyaksikan kematian lebih dari itu. Katri mengingatkannya bahwa semua itu bukanlah salahnya dan sikapnya itu hanya akan membuat kekacauan di kota tersebut. Boyd dipercaya penduduk sebagai pemimpin sekaligus penjaga di kota itu. Dialah orang yang telah menemukan batu jimat. Dia juga yang menciptakan berbagai peraturan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Jika dia menyerah, maka para warga pasti akan kehilangan semangat mereka. Warga butuh pemimpin yang tabah agar tetap bisa menyatukan mereka. Malam itu, Sheriff mengajak keluarga Jim makan malam bersama agar bisa saling mengenal satu sama lain. Kemudian Sarah mendapat pesan gaib yang tertulis di tangannya. Tubuhnya tiba-tiba mengalami kejang, sama seperti yang pernah dialami Ethan. Di sisi lain, Victor menggali beberapa kuburan yang entah untuk siapa. Sarah dibawa ke klinik untuk dipantau kondisinya. Kakaknya datang ke tempat itu untuk menemuinya. Tapi Boyd melarangnya masuk karena itu merupakan permintaan Sarah yang gak mau bertemu kakaknya. Jade mulai merasa aneh. Setelah semua kejadian yang terjadi, mengapa semua orang hanya berdiam diri? Seolah hidup mereka masih dalam keadaan normal. Mereka bahkan membuat bar di tempat tersebut, seakan betah hidup di sana. Hal yang lebih mengherankan, mereka berkendara dari berbagai tempat yang berbeda. Tapi entah bagaimana, mereka semua berakhir di tempat yang sama. Setelah mendapat bisikan gaib, Sarah mendatangi rumah Ethan dan mengajaknya bermain di luar. Dia juga mengantongi sebilah pisau untuk melancarkan misinya. Merasa tempat itu terlalu ramai, Sarah mengajak Ethan ke peternakan milik kakaknya. Tapi sialnya, ibunya malah ikut bersama mereka. Di sisi lain, Nathan datang ke Pastor Katri dan membuat sebuah pengakuan dosa. Dia mengaku tentang perbuatan adiknya yang sering mendapat bisikan gaib. Sarah dengan terpaksa melakukannya karena para hantu menjanjikan jika dia melakukan perintah mereka, maka dirinya beserta warga akan dibebaskan dari kota itu.
Di peternakan, Sarah mengurung Tabitha di sebuah ruangan. Sambil tersenyum, Sarah menghampiri Ethan dan berniat untuk membunuhnya, sembari berkata nyawanya akan menyelamatkan semua orang. Untungnya, Nathan datang tepat pada waktunya, sehingga Sarah gagal menjalankan misinya. Tapi tanpa sengaja, pisau itu malah membelah lehernya. Setelah membunuh kakaknya, Sarah lari ke dalam hutan, sementara Ethan bertemu Julie di suatu tempat. Orang-orang mulai berdatangan menyaksikan kejadian itu. Para warga juga tahu hal yang dialami Sarah. Boyd berkata, jika Sarah kembali sebelum gelap, maka mereka akan menghukumnya. Dan kalau dia tidak kembali juga, berarti para hantu itu yang telah menghukumnya. Di rumahnya mereka sangat khawatir, bukan hanya hantu yang memburu mereka, tapi juga Sarah yang bahkan sebelumnya terlihat seperti orang pada umumnya. Itu membuat Tabitha bertanya-tanya, apakah mereka selamat dari kecelakaan sebelumnya? Ternyata Sarah bukan lari ke hutan. Dia disekap oleh pendeta Katri di basement gereja. Tapi Katri membohongi orang-orang dengan berkata Sarah sudah pasti mati. Sarah memberitahu Katri alasannya melakukan pembantaian itu adalah karena para hantu itu memaksanya. Hantu itu berkata mereka sama seperti manusia di kota. Mereka juga ingin terbebas dari kota ini. Hantu itu memberi Sarah penglihatan bahwa akan ada dua mobil yang saling bertabrakan. Dan gak lama setelahnya, hal itu benar-benar terjadi. Kata mereka, hal itu pernah terjadi di waktu yang lain dan semua orang meninggal. Hal itu bisa terjadi disebabkan oleh orang di dalam mobil. Jika Sarah menuruti perintah mereka, maka para warga di kota bisa bebas. Jika suara yang didengar Sarah itu nyata, dan jika Sarah memang bisa berkomunikasi dengan para hantu, maka artinya dia terhubung dengan tempat itu. Di sisi lain, Jim menemukan hal yang janggal dengan kabel elektronik di rumahnya, di mana semua kabel itu tidak memiliki kawat tembaga. Hal itu sangat mustahil, melihat barang-barang di rumah itu bisa menyala bahkan tanpa kawat tembaga di dalamnya. Hal itu ternyata juga disadari Jade yang terus berusaha mencari jalan keluar. Mereka mengambil beberapa kabel dari mobil Toby. Nantinya, kabel itu akan disambungkan ke alat pemancar radio yang ditemukan Jade di kantor sheriff. Jim harus memanjat salah satu pohon tertinggi di kota itu untuk mendapatkan sinyal. Tapi tiba-tiba, Jade, right here. entah bagaimana itu ternyata hanyalah halusinasi Jade. Kemudian Jade datang ke restoran dan menggambar simbol yang beberapa kali dilihatnya. Liu menunjukkan sebuah buku. Di dalam buku tersebut terdapat gambar simbol yang sama. Di sisi lain, Jim pulang ke rumah dan melihat istrinya sedang menggali di basement. Tabitha mencari tahu dari mana sumber listrik itu berasal. Karena seperti yang saya bilang tadi, semua kabel di rumah itu nggak memiliki kawat tembaga. Dan semua kabel di rumah itu mengarah ke basement. Tabitha sebelumnya juga menemukan sebuah gelang di tempat penyimpanan, di mana itu merupakan gelang pemberiannya kepada Jim sewaktu mereka pacaran. Namun gelang tersebut telah hilang saat Julie lahir, dan Tabitha sangat yakin itu merupakan gelang yang sama karena terdapat tanda di gelang itu. Hal itu semakin membingungkan. Bagaimana mungkin gelang yang sudah hilang belasan tahun lalu bisa berada di kota itu? Ketika malam menjelang, Katri menunggu kedatangan Boyd di kantornya. Dia memberitahukan kejadian yang sebenarnya, di mana dia menahan Sarah selama ini karena merasa Sarah akan berguna untuk mengeluarkan mereka dari kota tersebut. Di sisi lain, Boyd berencana pergi ke hutan seorang diri untuk mencari jalan keluar dari kota itu. Keputusan itu dinilai terlalu berbahaya walaupun Boyd membawa jimat bersamanya. By the way, Boyd menderita penyakit Parkinson, di mana penyakit itu dia dapatkan dari ayahnya. Walaupun Parkinson sangat jarang terjadi secara turun-temurun, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu mungkin.
Sekarang Boyd sudah merasakan efek penyakitnya yang kian hari kian memburuk. Daripada hanya berdiam diri menunggu penyakit itu memakan tubuhnya, lebih baik dia manfaatkan kesempatan terakhirnya untuk mencari jalan pulang. Di tempat lain, diadakan sebuah pesta di rumah koloni. Pesta itu dibuatkan khusus untuk Fatima. Fatima adalah salah satu orang yang sangat berjasa di rumah itu. Semenjak kedatangannya, dia mampu menumbuhkan semangat dan juga mempersatukan para penghuni. Seorang pria yang bernama Kevin terlihat tidak ikut berpesta. Dia lebih memilih menemui hantu di luar jendela kamarnya. Kevin udah lama naksir pada hantu itu, tapi ada perasaan takut dalam dirinya. Malam itu, hantu itu merayunya agar diizinkan masuk. Kevin pun membuka jendela kamarnya dan mereka akhirnya dapat saling melepas rindu yang terlarang. Setelah memanipulasi pikiran Kevin, hantu membuka jendela dan mempersilahkan teman-temannya masuk. Di tempat lain, Julie masuk ke kamar Victor. Dia merasa aneh dengan sikap Victor yang selalu menyendiri dan perilakunya juga sangat aneh. Kawanan hantu mulai melahap para penghuni di sana. Mereka berhamburan keluar, begitu juga Victor yang langsung mengulurkan tali ke bawah agar mereka bisa pergi dari tempat itu. Answer me! Victor melihat bocah laki-laki itu seperti menunjukkannya jalan. Victor pun meminta Julie mengikutinya. Alice ternyata masih terjebak di rumah. Akibat melompat dari lantai atas, dia kesulitan berjalan hingga Fatima memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dengan mengandalkan jimat sebagai pelindung. Para rombongan tiba di kantor sheriff. Mereka langsung berhamburan masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba, cakaran hantu itu membuat Pastor Katri kehilangan nyawanya. My path. Trespass against us. And lead us not into temptation. Victor mengajak Julie ke pedalaman hutan hingga mereka menemukan sebuah pohon yang memiliki lubang di batangnya. Kemudian Victor meminta Julie masuk ke dalam pohon itu. Beberapa warga yang tersisa tinggal sementara di rumah warga kota hingga rumah koloni selesai diperbaiki. Setelah kematian Pastor Katri, Boyd menjemput Sarah ke basement gereja. Boyd mengajak Sarah ke hutan dan meminta Sarah mengikuti langkahnya. Sarah dikurung sementara di rumah kosong di pedalaman hutan. Boyd akan kembali sebelum malam dan mereka berdua akan menyusuri hutan untuk mencari jalan keluar. Entah bagaimana, di pagi harinya Julie sudah kembali ke rumahnya. Dia menceritakan kepada keluarganya tentang hal yang dialaminya. Ternyata Ethan sudah tahu mengenai pohon itu. Sewaktu Victor mengajaknya mencari bocah laki-laki ke tengah hutan, Victor juga memperkenalkan pohon itu padanya. Menurut apa yang dia dengar, pohon itu akan membawamu ke suatu tempat, tapi setiap orang yang memasuki pohon itu akan berakhir di tempat yang berbeda. Itu sebabnya Victor sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, karena setelah dia masuk ke pohon itu, dia berada di tempat yang berbeda dengan Julie. Sebelum petualangannya, Boyd berpamitan dengan putranya. Tapi Alice terlihat sangat cuek. Dia bahkan gak mengucapkan salam perpisahan. Kemudian diperlihatkan peristiwa beberapa tahun silam, ketika Boyd, istri dan anaknya sedang berlibur. Mereka adalah keluarga harmonis yang penuh dengan kebahagiaan. Boyd adalah pensiunan militer, sedangkan istrinya seorang marinir. Sama seperti yang dialami semua orang, perjalanan mereka terhambat akibat pohon tumbang yang menutupi jalan. Kemudian tibalah mereka di kota tersebut dan berputar-putar di sana. Menjelang malam, Pastor Katri memberhentikan mobil mereka dan memohon agar mereka mau mengikutinya.
Mereka yang baru pertama kali tiba di sana jelas tampak sangat bingung. Apalagi sebelum ditemukannya jimat, mereka harus berlindung di ruangan bawah tanah. Karena rumah bukanlah tempat yang aman. Tanpa adanya jimat, para hantu akan menerobos masuk ke rumah. Pagi harinya, Donna dan Katri menjelaskan keadaan di kota tersebut. Boyd berinisiatif agar mereka bisa bertahan di kota itu, mereka harus mengupayakannya, bukan hanya berlindung di bawah tanah seperti tikus. Boyd mulai memimpin warga untuk membangun kota itu berdasar sumber daya yang tersisa. Setiap harinya, dia juga sering bolak-balik masuk ke hutan untuk mencari sesuatu yang berguna nantinya. Tanpa dia sadari, istrinya mulai kehilangan akal akibat kondisi di kota itu. Pikirannya mulai terganggu, dia jadi sering melamun dan bermimpi hal-hal aneh. Alice sangat mengkhawatirkan keadaan ibunya. Terlebih lagi, ayahnya jarang ada waktu untuk berkumpul bersama keluarganya karena kesibukannya untuk menolong para warga. Sama seperti hari-hari sebelumnya, di siang itu Boyd berencana masuk kembali ke hutan. Tapi Alice menahannya dan menjelaskan keadaan ibunya. Mungkin dengan berkumpulnya keluarga mereka akan memulihkan pikiran Abby. Tapi Boyd terlanjur memikul tanggung jawab besar. Apa yang dilakukannya bukan hanya untuk keluarganya, melainkan untuk semua warga di kota itu. Dia berjanji akan pulang ke rumahnya sebelum malam dan berbicara dengan Abby. Di tengah hutan, Boyd bertemu seekor serigala. Dia sempat mencoba mendekati serigala itu, tapi serigala itu malah berlari dan Boyd mengikutinya. Tanpa dia sadar, dia sudah jauh masuk ke dalam hutan dan gak tahu arah jalan pulang. Hingga di malam hari, Boyd harus bertahan sendirian di dalam hutan bersama para hantu yang siap membunuhnya kapan saja. Hingga tiba-tiba, dia masuk ke sebuah lubang dan sudah pasrah akan dimangsa para hantu. Tapi anehnya, tiba-tiba para hantu meninggalkannya. Boyd mulai merasa aneh dan melihat sekeliling lubang itu dipenuhi batu jimat. Boyd merasa batu itulah alasan hantu itu gak berani mendekatinya. Pagi harinya, Boyd mengambil beberapa batu untuk dibawanya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah kota. Boyd sangat heran melihat Abby menembaki para warga. Abby berkata bahwa ini semua hanyalah mimpi. Jadi dia harus membangunkan orang-orang dengan cara menembaki mereka. Abby benar-benar sudah kehilangan pikirannya akibat pengaruh tempat itu. Bahkan dia hampir menembak anaknya sendiri. Dengan refleks, Boyd menembak Abby untuk menyelamatkan putra mereka. Akibat insiden itu, Alice jadi membenci ayahnya hingga saat ini. Boyd membawa barang-barangnya dan pergi ke hutan. Alice ternyata sudah mengikutinya. Dia meminta maaf pada ayahnya atas kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Alice akhirnya mengerti bahwa ayahnya sangat menyayanginya dan semua yang dilakukan ayahnya hanyalah untuk menyelamatkan dirinya dan para warga. Hubungan ayah dan anak ini kembali membaik. Alice juga sempat melihat Sarah yang keluar dari gubuk. Ayahnya berjanji akan menjelaskan semua setelah kepulangannya. Selama Boyd berpetualang, Kenny akan menggantikan posisinya. Berdasar ide dari Jim, mereka akan membangun tower di atap rumah koloni. Jim berniat menyiarkan sinyal lewat pemancar radio dan berharap orang di sekitar dapat mengetahui keberadaan mereka. Petualangan Sarah dan Boyd pun dimulai. Boyd menandai beberapa pohon agar mereka tidak tersesat. Making sure we find our way back. Let me ask you a question. Di sisi lain, pembangunan tower juga sudah dimulai. Para warga membantu Jade dan Jim mewujudkan hal tersebut. Beberapa warga dari rumah koloni tinggal di kantor sheriff. Di suatu pagi, seorang pria bernama Eric terlihat sedang gantung diri. Eric mulai kehilangan ketabahan dirinya menghadapi kondisi saat ini, di mana banyak teman-temannya dari rumah koloni yang tewas di malam itu. Ditambah lagi dia nggak percaya dengan pembangunan tower. Hal itu membuat beberapa orang berduka, terutama Donna yang merupakan teman dekatnya. What?
Donna sebenarnya juga nggak percaya dengan rencana pembangunan tersebut. Menurutnya, jika tower itu gagal menyelamatkan mereka, maka semakin banyak warga yang putus asa. Dan kejadian seperti kasus Eric mungkin akan terulang kembali. Dan jika tower itu berhasil dan memulangkan mereka, maka mereka akan kehilangan suasana kekeluargaan yang mereka rasakan di rumah koloni. Di sisi lain, Jet dan Jim baru terpikir bagaimana sumber daya tower itu, karena kebanyakan baterai mobil yang mereka kumpulkan sudah kadaluarsa. Hanya tersisa sebagian dan jika digunakan akan habis dalam beberapa jam. Mereka butuh sumber daya yang cukup setidaknya untuk berminggu-minggu. Ketika dalam perjalanan, Boyd menemukan di sebuah pohon tergantung banyak botol. Di dalam tiap botol itu berisi secari kertas. Entah bagaimana botol itu bisa tergantung di sana. Padahal sepengetahuannya, belum ada orang yang pergi melewati hutan sejauh itu. Tiba-tiba Sarah mendengar bisikan gaib. Setelah kejadian itu, dia pingsan dan Boyd memutuskan untuk mendirikan kemah di tempat itu. Boyd mengambil salah satu botol yang di dalamnya berisi kertas bertuliskan 1864. Sarah memberitahukan apa yang didengarnya sore tadi. Dia mendengar suara hantu yang berbeda dari sebelumnya, di mana hantu itu merupakan hantu perempuan, dan dia berkata mereka seharusnya nggak datang ke tempat itu. Ada sesuatu di tempat itu yang bahkan lebih buruk daripada monster. Hantu itu juga berkata, sampaikan pesan itu pada Mr. Fish and Loaves. Tapi tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang menyeret tenda. What's happening? Jet pada akhirnya memecahkan masalah baterai. Dia meneliti sesuatu dan idenya berhasil. Dia memberikan contoh dengan sebuah hairdryer yang ditemukannya dari mobil seseorang. Kemudian menyambungkan kabel hairdryer itu dengan kabel lampu di rumah. Entah bagaimana, tapi hairdryer itu dapat berfungsi dengan normal. Padahal itu merupakan dua buah kabel yang berbeda, di mana kabel dari rumah itu tidak memiliki kawat tembaga di dalamnya, sedangkan kabel hairdryer memilikinya. Setelahnya Jet mengumumkannya pada semua orang dan meminta para warga saling gotong royong untuk mengumpulkan berbagai macam kabel yang mereka temui. Nantinya, kabel-kabel tersebut akan disambungkan sehingga dapat mencapai ke puncak tower. Pagi harinya, mereka memberanikan diri melihat keluar tenda. Tiba-tiba, mereka berada di suatu tempat. Sarah terus menyarankan agar mereka nggak pergi lebih jauh lagi, karena dia sudah diperingatkan oleh bisikan hantu. Sarah merasa bahwa hantu yang berkomunikasi dengannya adalah orang terdekat Boyd, karena bahkan hantu itu tahu nama panggilan Boyd saat di militer. Kemudian Boyd mendengar suara minta tolong. Dia pun pergi mengeceknya. Tapi tiba-tiba, dia mengalami halusinasi, di mana dia melihat penampakan istrinya. Tapi laba-laba yang menggigit tubuhnya bukanlah halusinasi. Di tempat lain, para warga berhasil membangun tower dan menempatkannya di atap rumah koloni. Akhirnya setelah berusaha keras, mereka berhasil mendapatkan sinyal. Slowly. We got a signal. Yes. Tapi mereka hanya mempunyai waktu terbatas untuk menghubungi orang dari luar karena badai akan segera tiba. Hingga seseorang menjawab panggilan Jim. Can anyone out there hear me? This is Mayday, Mayday. Can anybody out there hear me? Mayday, Mayday. Can anyone out there hear me? This is Tapi anehnya, sebelum Jim menyebutkan namanya, orang itu sudah mengetahui siapa Jim. Orang itu berkata, seharusnya istrimu nggak menggali lubang itu. Seketika, Jim langsung berlari ke rumahnya. Benar saja,
Tabitha sedang menggali lubang di rumahnya. Tiba-tiba, tanah di lubang itu longsor. Entah dari mana, Victor yang beberapa hari ini menghilang tiba-tiba muncul dari sana. Dia mengajak Tabitha pergi sambil berkata bahwa tempat ini berbahaya. Setelah digigit laba-laba, Boyd merasa sekujur tubuhnya sangat kesakitan, seakan dia akan berubah menjadi Spider-Man. Boyd juga hampir putus asa. Sekarang dia merasa nggak ada jalan kembali dari tempat itu. Karena semakin dia berusaha untuk keluar dari sana, semakin kuat pula tempat itu menahannya. Untungnya Sarah menguatkannya dan berhasil mengembalikan semangat Boyd. Mereka harus terus berjalan karena badai juga akan segera tiba. Di tengah keputusasaan, Sarah melihat bocah laki-laki yang meminta mereka masuk ke dalam pohon demi keamanan. Boyd yang masuk pertama ke pohon itu disusul oleh Sarah. Tapi seperti yang dikatakan Victor, setiap orang yang masuk ke pohon itu akan berakhir di tempat yang berbeda. Boyd berada di sebuah ruangan kecil yang menghimpit tubuhnya, sedangkan Sarah belum diperlihatkan berada di mana. Film ini berakhir dengan memperlihatkan sebuah bus pariwisata yang mampir ke restoran. Film ini pasti berlanjut ke season 2, tapi belum ada pengumuman resmi kapan season 2 akan dirilis. Baiklah, segitu aja pembahasan alur ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap jaga kesehatan kalian and see you on the next video. Bye-bye.